anak muda atau generasi bangsa itu harus bisa mempromosikan, mengenalkan atau budaya-budaya yang ada di Kabupaten Serang terutama. Jadi sudah semestinya kita sebagai generasi muda terus bangsa aktif, cinta dan bisa mempromosikan pariwisata terutama yang ada di Kabupaten Serang ini. Membuat konten yang lebih visualnya lebih menarik lagi agar para audiens itu tertarik dengan Kabupaten Serang. Saya pernah mendengar suatu kata-kata, jika Anda memiliki satu kekurangan untuk next itu. Nah, itu yang saya percaya sampai saat ini dan sampai sekarang saya menjadi finalis Kang Kabupaten Serang 2024. Halo Sobat Ekstaman semua, kali ini bersama saya Kaisha Davina Mutiarani dalam rangka acara Ekstama Podcast. Nah, kali ini aku gak sendiri nih, ditemani dua narasumber hebat nih. Kali ini tema yang kita angkat adalah kisah inspiratif mahasiswa Uniba tembus Kangnong Kabupaten Serang tahun 2024. Buktikan mimpi bisa diwujudkan. Nah, tanpa perlu lama-lama, yuk kita tanya-tanya nih kepada narasumbernya langsung. Ada Kak Ismi dan juga Kak Ajay. Boleh deh ceritakan nih bagaimana dan juga latar diri dulu. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya ya Kak. Izin mengenalkan diri, nama saya Fajar Falah Ramadan, akrab dipanggil Ajay. Ya. Saat ini saya mahasiswa Universitas Bina Bangsa, jurusan Ilmu Komunikasi semester 6, dan alhamdulillah terpilih menjadi Kang Kabupaten Serang perwakilan pada Rincang dan sekarang menjadi Duta Entrepreneur Kabupaten Serang 2024. Boleh dilanjut Kak Ismi? Ya, terima kasih banyak Kak semuanya. Halo semuanya, sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Isma Tifa, biasa dipanggil Ismi. Saat ini saya juga sama ya, mahasiswa Universitas Bina Bangsa, jurusan akuntansi, prodi Fakultas Ekonomi Bisnis. Dan saya saat ini semester 6, alhamdulillah saya juga dipercayai mendapatkan amanah menjadi wakil 2 Kangnong Kabupaten Serang. Terima kasih. Wah, selain narasumber di sini, kita juga punya nih dua mahasiswa lain yang ternyata tembus juga menjadi Kangnong Kabupaten Serang, ya, yakni Melani Malindo, prodi administrasi publik ya, mohon maaf, yang menjadi wakil 1 Nong Kabupaten Serang, dan Kak Zahrotul Falah, ilmu komunikasi, yang menjadi duta investasi. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita kupas tentang pengalamannya dan juga bagaimana sih kok bisa ya tertarik menjadi Kangnong, padahal event-event lain yang bergengsi juga ada. Bisa gak nih diceritakan kok bisa milihnya Kangnong daripada event-event yang lainnya? Boleh deh, Kak Ismi dulu atau Kak Ajay dulu? Oke, boleh. Berbicara tentang kenapa sih harus memilih Kangnong ya daripada yang lain, padahal banyak sekali event-event yang bergengsi juga selain Kangnong. Jadi Kak, Kangnong Kabupaten Serang ini adalah sebuah duta pariwisata yang dinaungi oleh Disporapar, Dinas Kepemudaan Olahraga Kabupaten Serang, yang langsung dinaungi oleh pemerintah atau Kabupaten Serang. Di situ ketuanya ada Bapak Haji Anas Dwi Satya, ya, Nang Ismi ya. Jadi kenapa sih saya memilih Kangnong daripada yang lain? Karena Kangnong ini memiliki high potential, di mana anak muda atau generasi bangsa itu harus bisa mempromosikan, mengenalkan, atau budaya-budaya yang ada di Kabupaten Serang ini terutama. Jadi sudah semestinya kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, aktif, cinta, dan bisa mempromosikan pariwisata terutama yang ada di Kabupaten Serang ini Kak. Kenapa saya memilih Kangnong Kabupaten Serang? Karena sudah benar-benar terverifikasi dan jelas dinaungi oleh kepemerintahan Kabupaten Serang Kak. Betul. Kalau dari Kak Ismi sendiri ada alasan lain nggak nih selain itu? Oke, terima kasih banyak ya pertanyaannya. Jadi sebetulnya sebelum saya mengikuti event Kangnong Kabupaten Serang ini, sebenarnya saya juga sudah terjun langsung di event-event lain seperti Putri Muslimah, Duta Entrepreneur, terus IPMI juga, bagus sekali, sebagainya. Tapi Duta Kangnong ini, maksudnya pariwisata Kangnong ini, Kangnong Kabupaten jadi Kangnong Kabupaten Serang berbincang nih. Event Kangnong Kabupaten Serang adalah event yang emang jadi tujuan aku
pengen ikutan banget karena ini adalah event yang bergengsi di Kabupaten Serang gitu. Karena nggak semua orang bisa masuk, Bisa di sini. tembus ya, Karena bisa kan tembus. Di Kabupaten Serang itu banyak banget seleksi-seleksinya Oh, gitu. iya. Terus kayak bangga banget gitu kalau kita ikutan Kamlong ini karena kita sebagai Generasi putra muda, putri ya. daerah gitu tuh kan. Jadi wajib banget gitu Kak. Betul. Karena selain itu juga masuk Kangmong ini bukan hal yang mudah ya kayak Iya. ada berbagai tahapan ya nggak sih Nong Ismi? Dari pertama tuh kita tahapan tes tulis dan wawancara. Begitu. Setelah itu kita di-cut menjadi top 40 di mana kita menampilkan sebuah bakat atau kemampuan yang kita miliki Kak. Jadi begitu. Nong Ismi kemarin tampil apa Nong Ismi? Oke, jadi kemarin aku tampil sebagai news anchor. Iya. Jadi reporter. Karena saya juga suka banget sama kayak Kakak gitu. Dunia jurnalistik gitu ya. Betul. Betul, saya juga saat ini lagi menunjukkan di dunia. Masya Allah. Iya, Masya Allah ya. Ajaib. Kalau aku sendiri kemarin di top 40 menampilkan sebuah bakat di mana bakat itu dimiliki saya sendiri ya. Ada juga sih yang menyanyi, cuma salah satunya saya di situ menyanyi lagu daerah yang berjudul Urang Kabaduy. Iya betul. Urang Kabaduy di mana lagu tersebut isi lagu tersebut itu menceritakan sebuah budaya yang ada di Baduy, keunikan, keragaman, budaya sama halnya seperti Kangmong ini, kita sebagai generasi muda itu harus bisa mempromosikan, merepresentasikan Kabupaten Serang ini dengan lebih baik lagi gitu. Jadi kemarin saya bakatnya itu menyanyi dengan judul lagu Urang Kabaduy yang penciptanya langsung dari Kak Tegar. Dan alhamdulillah disupport langsung oleh penyanyinya Kak. Wah, keren sekali ya. Jadi intinya memilih Kangmong untuk menjadi role model bagi Kabupaten Serang dan juga Banten lah intinya. Dan Universitas Bina Bangsa, betul sekali. Terus membanggakan universitas kita semua ya. Nah, selain itu karena kakak-kakak ini kan mengikuti Kangmong, pasti punya lah inspirasi, siapa sih yang menginspirasi kakak-kakak ini untuk mengikuti sampai ke detik ini, sampai terpilih? Ada gak role model ataupun idola yang menjadi inspirasi untuk menjadi Kangmong pada kali ini? Ada? Boleh? Kalau saya itu, idola saya sebagai role model untuk mengikuti Kangmong Kabupaten Serang 2024 ini adalah Nong Ichi. Nong Ichi. Adalah Nong dari provinsi Banten. Oh gitu. Ya, Nong Ichi juga adalah Putri Indonesia. Masya Allah, tembus lagi ya ke nasional. Ya, kebetulan saat itu saya bertemu dengan Nong Ichi pada saat dia menjuri sebagai juri di Kangmong Provinsi Banten tahun 2022. Ya, di situ saya menemani teman saya sebagai MUA, dan di situ saya menemani Nong Ichi untuk membantu dia untuk wardrobe-nya. Ya, di situ kita berbincang-bincang sama Nong Ichi tentang seputar pariwisata, dan ternyata kita tuh satu frekuensi gitu. Gitu. Dia sangat ramah sekali, terus kemudian dia berbincang-bincang tentang pariwisata, kemudian tentang Putri Indonesia, dan dia yang membuat saya tuh kayak pengen banget ikutan Nong Kabupaten Serang ini. Tapi sebelumnya juga saya memiliki teman sebagai yang sekarang sudah menjadi tua itu, dia juga awalnya mengikuti Kangmong gitu, tapi dia belum lolos, tapi dia mensupport saya banget gitu untuk mengikuti ini. Jadi saya terus membuktikan walaupun tinggi badan saya ini tidak tinggi gitu. Gitu. Tapi saya nekat banget untuk mengikuti Kangmong Kabupaten Serang ini, dan ternyata alhamdulillah di Kangmong itu diterima gitu. Pantang menyerah walaupun ada halangan selain itu ya. Kalau Kang Ajay sendiri? Kalau saya sendiri ya, role model berbicara tentang role model, semua orang pasti memiliki role modelnya masing-masing ya. Saya tuh lebih ke influencer kayak artis gitu kayak. Menurut saya adalah Raffi Ahmad. Kenapa saya milih Raffi Ahmad? Karena dia tuh sosok pejuang keras, pekerja keras, di mana dia memiliki sebuah perusahaan, dia juga artis, dia juga influencer, dia kejar semuanya, tetapi dia bisa menyikapinya dengan secara profesional dan secara terlihat dari kesuksesan dia yang sekarang gitu kayak. Dan saya semoga bisa menjadi
penerus dia, semangatnya lebih tepatnya dari semangat Raffi Ahmad tersebut ya Kak ya. Dan alhamdulillah mungkin sekarang dengan gelar yang saya miliki, entrepreneur, di mana walaupun saya tidak winner ya, cuma saya bersyukur dengan gelar yang saya miliki, berarti saya bisa berpotensi di entrepreneur tersebut. Dan kalau saya dari role model Nong Ismi kan tadi ada Nang Ici ya. Kalau aku sih ada namanya Kang Danda. Kang Danda di mana dia asal dari Padarincang. Dia asal Padarincang. Dia yang menginfluence, bahasanya tuh memberikan sebuah dorongan atau semangat, di mana dia pernah berbicara kayak gini, Kak, ikut aja, tinggi bukan hal utama dalam Kang Nong, yang terpenting kakak pede dan percaya diri, di mana kakak tuh punya potensi, yakin bisa diterima. Karena emang awalnya aku ikut Kang Nong itu kurang percaya diri, di mana dari suatu tinggi badan saya tidak masuk karena tinggi badan Kang itu 170. Wow, tinggi juga ya. Dimana saya sendiri tinggi badannya 167. Nah, betul. Terus memiliki tinggi badan, lebih tepatnya saya insecure di tinggi badan, dan saya percaya diri dengan potensi yang saya miliki, kemampuan yang saya punya, bahkan sempat minder, di mana saya melihat tuibon-tuibon post di Kang Nong tersebut, orang-orang yang dimana sudah mempunyai pengalaman. Seperti saya pun melihat Nong Ismi, wah, winner JTJ Fest 2000 berapa Nong Ismi? 2023, dimana banyak yang berpengalaman juga, the speaker dan lain sebagainya. Dan saya sendiri yang tidak mempunyai pengalaman dari duta pariwisata tersebut, karena Kang Nong tersebut kedua kalinya. Lebih pertamanya saya pernah mengikuti JTJ Banten, di mana di tahun 2019 saya belum lolos menjadi finalis, dan di situ mungkin salah satu pacuan, aku tidak bisa kemana-mana nih karena kelas JTJ aku tidak bisa keterima. Dimana seiring berjalannya waktu, membangun relasi, membangun sebuah pertemanan yang sangat banyak gitu loh. Apa salahnya kita mencoba terlebih dahulu. Dan dimana Kang Danda tersebut salah satu supporting dari Padarincang yang menguatkan saya bahwa Kak, ikut aja, siapa tahu bisa rezekinya di sini. Karena tinggi badan tidak berpengaruh gitu ya, daripada potensi yang besar. Gitu. Dan saya pernah mendengar suatu kata-kata, jika Anda memiliki satu kekurangan, tutuplah dengan 1000 kelebihan. Itu yang saya percaya sampai saat ini, dan sampai sekarang saya menjadi finalis Kang Kabupaten Serang 2024. Wah, role model dan semangatnya tinggi sekali, Masya Allah, sangat salut, respect. Boleh deh, sekarang ke pertanyaan berikutnya ya. Apa sih yang membedakan kakak-kakak ini sampai bisa layak untuk menjadi pemenang? Apakah kakak-kakak bisa menilai diri sendiri? Jadi kenapa sih kok kakak yang bisa menang? Boleh diceritakan? Boleh ya. Kenapa sih pembedaan sih? Apa sih yang membedakan peserta yang lain dari kita gitu ya? Mungkin di setiap peserta atau di setiap finals memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Dan semuanya memiliki potensinya. Karena kalau tidak memiliki potensi dan percaya diri, mungkin tidak akan ada di Kang Nong Kabupaten Serang. Betul. Jadi semuanya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Cuma kalau misalnya ditanya kelebihan Kang Aja ini apa sih gitu ya? Kalau dari saya sendiri sih, saya adalah seorang owner Agan Cekrek, di mana betul kan, saya memiliki sebuah usaha foto Agan Cekrek yang dibangun sejak tahun 2019, yang saya bangun dari 2019 mau COVID lebih tepatnya, di mana alhamdulillah sekarang sudah berkembang lebih dari 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi saya sendiri bangga bisa lahir di Padarincang, karena saya juga bisa mengenalkan Padarincang ini ke kancah internasional lebih tepatnya gitu ya, walaupun ke Kabupaten Serang ini gitu, kayak dengan potensi yang saya miliki, dengan skill fotografi, videografi yang saya miliki, saya bisa membangun sebuah video dan menguploadnya ke sosial media saya. Mungkin semua orang tersebut tidak bisa mungkin kreativitas masing-masing itu ada di diri masing-masing gitu ya Nong ya. Jadi setiap orang memiliki kreativitas masing-masing. Cuma dengan potensi yang saya miliki, dengan sebuah alat yang saya punya, HP yang saya miliki, saya bisa mengabadikan atau bisa mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Serang ini dengan lebih baik lagi, lebih tepatnya Kak. Keren sekali melihat peluang di antara semua peluang ya. Iya betul Kak. Jadi memanfaatkan yang ada dikala semua ekonomi mati di tahun 2019 ya. Betul banget Kak, betul banget. Kakak Aja ini malah membuka inovasi baru, keren sekali. Semoga terus berjaya ya. Amin. Terima kasih Kak.
proyeknya dan juga Kak Ismi. Oke, jadi betul banget ya apa yang dikatakan sama oleh Kak Ajay. Ya. Setiap finalis itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya dan potensi-potensi yang dimilikinya. Betul, betul. Ya, sebagai finalis dari Kabupaten Serang itu harus memiliki 4B ya. Yang pertama itu brain, beauty, behavior, and brain. Maksudnya kenapa sih seorang finalis itu harus memiliki keempat ini gitu? Karena kan sebagai duta pariwisata tentunya dia harus menjadi role model bagi setiap masyarakat yang melihatnya gitu. Terlebih Kabupaten Serang ini adalah duta pariwisata. Dia tuh harus mengetahui pariwisata apa aja yang ada di Kabupaten Serang itu. Kan yang seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Serang itu memiliki luas wilayah yang besar sekali. Ya. Nah, banyak sekali potensi-potensi wisata baik yang sudah terdaftar maupun tidak terdaftar. Dan bahkan dari itu, seorang Kabupaten Serang itu harus memiliki brain gitu, wawasan yang luas, mengetahui tidak hanya tentang pariwisata saja, tapi tentang semuanya ya kayak. Iya, betul. Kemudian ada juga beauty. Maksud dari sini beauty itu kenapa sih seorang duta itu harus juga beauty. Gitu kan? Maksud dari beauty itu sendiri adalah tidak hanya dari tampilan fisik saja yang cantik atau apa gitu. Tapi emang itu juga seorang duta juga harus memiliki grooming gitu. Betul. Oh iya. Dia tuh harus rapi biar enak dipandang gitu. Terus itu memikat gitu ya. Di sisi lain juga beauty ini adalah maksudnya adalah cantik dari dalam. Gitu dari dalam. Tadi kita untuk apa kita pintar tapi kita tidak cantik dari dalam. Betul sekali. Itu paling utama gitu ya. Itu masih behavior juga ya. Iya, masuk behavior. Behavior itu maksudnya adalah tingkah laku kita. Seorang finalis Kamnong Kabupaten Serang juga harus memiliki tingkah laku yang baik gitu ya. Terus kita harus ramah. Terus apalagi kan kita sebagai Kamnong Kabupaten Serang tentunya pasti nanti akan bertemu dengan para pejabat. Oh iya. Luar. Siapa tahu kan kita punya temen dari luar kota gitu, terus mau tahu nih gitu kan di Kabupaten Serang itu kayak gimana sih, terus kita cara menyikapinya kayak gimana gitu. Jadi kita harus punya behavior gitu setiap finalis. Kemudian juga brave gitu, maksudnya brave itu berani. Ya. Seorang Kabupaten Serang itu juga harus berani ya guys. Iya betul. Kita harus berani mengambil keputusan juga gitu kan. Jangan sampai kita ikut-ikutan sama nggak punya pendirian intinya. Nah tentunya potensi-potensi itu sih yang harus dimiliki dari Kabupaten Serang gitu. Terus saya juga sama kayak Kang Ajay suka banget konten gitu. Jadi itu yang membedakan saya dari finalis lain, memiliki kreativitas, kemudian keberanian juga. Keberanian yang pertama itu yang tadi brave, dimana saya yang notabene tidak tinggi gitu tapi saya berani memecahkan. Betul. Iya. Terima kasih. Jadi benar-benar dari dalam hati kita mempunyai potensi, percaya diri, lalu dobrak semua gempuran tersebut hingga akhirnya dengan kepercayaan diri dan juga keberanian lah intinya kakak-kakak ini berhasil menjadi Kamnong Kabupaten Serang pada tahun ini. Boleh deh kalau haus, boleh diminum dulu. Boleh boleh. Terima kasih. Terima kasih loh ini sudah mengundang kita. Iya betul. Karena kan kita penasaran nih, bagaimana sih berjuangnya, effortnya untuk menjadi Kamnong pasti berat banget kan, apalagi banyak sekali rintangan, tantangan yang menerpa untuk bertahan menjadi hingga akhirnya tembus menjadi Kamnong. Boleh deh ceritakan ya ke depannya tugas Kamnong itu apa ya? Karena kan Kamnong itu bukan sekedar gelar yang diangkat, yang mendapatkan gelar udah aja mendapat gelar kayak gitu. Boleh deh ceritakan tugas ke depannya Kamnong ini kayak gimana sih? Oke. Jadi tugas Kamnong Kabupaten Serang itu seperti yang tadi telah ceritakan juga ya, bahwa Kamnong ini adalah duta pariwisata. Duta pariwisata di Kabupaten Serang, baik Kabupaten Serang, kalau kan banyak banget yang tadi saya sudah jelaskan bahwa di Kabupaten Serang itu banyak sekali pariwisata baik yang sudah terdaftar maupun yang masih belum terjamah gitu ya. Gitu. Tentunya kita sebagai duta pariwisata harus memperkenalkan ke khalayak umum bahwa Kabupaten Serang ini memiliki potensi yang sangat besar untuk pariwisata kepada masyarakat.
bahwa banyak banget loh di Kabupaten Serang ini. Terus kita juga tentunya nanti akan menghadirkan seperti undangan-undangan dari Kabupaten Serang. Oh begitu. Acara banyak ya. Iya. Oke, baik. Betul ya, sebagai Kang Nong Kabupaten Serang, tugasnya itu lebih ke mempromosikan pariwisata atau wisata yang ada di Kabupaten Serang ini. Ya. Karena Kabupaten Serang memiliki luas wilayah yang sangat luas ya, Nong ya, dan memiliki pariwisata yang sangat banyak, maupun itu yang sudah terdaftar dan belum terdaftar. Karena di Padarencang sendiri banyak sekali pariwisata yang ada di Kabupaten Serang ini, terletaknya di Padarincang gitu. Bahkan titik macet Lebaran pun di Padarincang tuh banyak banget dan sering tiap tahun gitu ya. Karena jalan utama, nggak jalan utama sih, lebih tepatnya lintas jalan menuju Anyer, dan ada juga di Kabupaten Serang di Padarincang itu ada Bukit Waruwangi, ada Curug-Curug, ada yang baru kemarin itu Desa Wisata Curug Boong, di mana bisa mengambil durian langsung, dipetik langsung dan langsung dimakan, langsung dari pohonnya Kak. Boleh banget. Itu ada biaya sama sekali ngambil tuh. Ada dong biayanya. Jadi Padarincang kemarin baru disahkan sebuah desa wisata yang ada di Curug Goong, tepatnya di Kampung Curug Goong, di mana itu ada wisata petik durian. Lebih tepatnya langsung ke fun berkebun gitu ya, Nong ya. Selain kita mempromosikan pariwisata yang ada, kita juga mendorong pembangunan yang ada di Kabupaten Serang ini, Kak. Dan kita sebagai generasi muda untuk bisa aktif dan bisa mempromosikan melalui platform sosial media, di mana sekarang kan eranya teknologi. Eranya teknologi, dan di mana kita tuh nggak bisa jauh dari gadget, nggak sih, Kak? Betul. Ya nggak sih? 24 jam kita tuh selalu main HP. Nah, dengan main HP tersebut, kita sebagai generasi muda yang aktif harus bisa memanfaatkan atau bisa memberdayakan sebuah generasi yang sekarang itu. Gimana sih caranya supaya Kabupaten Serang ini terlihat gitu loh, supaya Kabupaten Serang ini tahu bahwa banyak sekali potensi dan pariwisata yang ada di Kabupaten Serang ini, Kak. Itu sudah tugasnya Kang Nong, Kak. Sebenarnya lebih tepatnya bukan Kang Nong saja sih, Kak. Jadi sebagai warga, terutama warga Indonesia atau Kabupaten Serang, sudah semestinya kita banggakan potensi yang kita miliki, terutama di pariwisata dan lain sebagainya. Ya betul, Nong? Betul. Influence. Nah, itu seperti itu, Kak. Kabupaten Serang itu kan ada 29 kecamatan. Iya. Nah, di 29 kecamatan itu semuanya itu pasti memiliki potensi wisata Kak. Seperti di kecamatan saya sendiri. Waringin Kurung. Apa kecamatan? Waringin Kurung. Oh iya, tahu. Itu ada potensi wisata apa aja ya di situ? Banyak. Di Waringin Kurung itu juga, di saya itu ada potensi wisata alam, kemudian wisata edukasi, wisata religi, dan juga masih banyak budaya-budayanya gitu. Jadi sebagai Kang Nong nih, saya juga tentunya akan memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Serang, tentunya khususnya pertama-tama di daerah saya sendiri. Betul. Kemarin juga kita saat karantina itu visit sponsor. Nah, di sponsornya itu kebetulan banget kita mengunjungi satu destinasi wisata yang ada di kecamatan aku, yaitu di kecamatan Waringin Kurung. Betul. Itu namanya Markas Komobit. Ya. Kakak tahu Markas Komobit? Oh, Markas Komobit. Iya. Wajib banget sih ke situ, Kak. Boleh. Itu adalah wisata agrowisata. Agrowisata Bisa wisata petik melon, anggur. Di situ ada budaya. Betul, ya kita juga bisa ngeliat mini zoo gitu, Kak. Di sana ada kuda ya, ada ayam kalkun dan lain sebagainya. Jadi kayak pas banget nih buat family time, quality time ke tempat tersebut. Selain itu juga dengan view gunung di mana adem gitu ya, Nong ya. Itu gunungnya adalah Gunung Sulanjana. Nah, gitu. Jadi kayak kita tuh sudah tugasnya Kang Nong tuh memberitahu sebuah potensi wisata yang ada di kecamatan kita masing-masing, lebih tepatnya gitu, Kak. Jadi buat saya nih warga Serang, Banten khususnya ya, jangan jauh-jauh keluar kota deh buat berwisata gitu. Karena di Kabupaten Serang sendiri banyak sekali wisata yang harus kalian lihat, nggak perlu harus ke yang lain. Macet-macet. Nah, karena Kabupaten Serang ini memiliki banyak sekali potensi wisata yang harus kalian kunjungi. Ingat, banyak sekali, ada 29 kecamatan di Kabupaten Serang. Jadi wajib banget ke Kabupaten Serang. Boleh juga ya mampir ke Waringin Kurung. Di situ juga ada wisata alam. Di situ juga kalau misalnya mau nginep itu ada hotel juga. Ada homestay kayak gitu banyak. Risu, Kak. Ada hotel banyak deh pokoknya, lengkap banget.
Gak usah keluar kota Gak lagi usah buat keluar liburan kota. Karena Kabupaten Serang ini udah banyak banget ya Nong ya. Jadi Iya. gampang keluar, yang di dalam dulu aja kali. Iya, Gitu. betul. Memanfaatkan potensi yang ada di Betul, sini aja. betul, Banyak betul, Kak. yang belum terjamah, Nah. yang belum kita kunjungi Betul, pasti betul. kan. Nah, tadi berbicara tentang karantina yang Kak Ismi katakan ya. Oh, iya. Nih, karantina itu bagaimana sih? Adakah pengalaman menariknya atau karantina tuh berapa hari? Coba diceritakan nih. Boleh. Oke, baik. Karantina ya Kak ya. Kita tuh ada dua karantina Oh, dulu Kak. Iya, karantina. betul ya. Jadi di pra karantina tersebut kita mengunjungi visit sponsor Kak. Banyak sekali visit sponsor yang alhamdulillah bergabung di Kangmong Kabupaten Serang. Yang pertama, saya sendiri di hari pertama karantina itu grooming, di mana saya potong di Babeh Barbershop Serang. Gitu kita mengunjungi sponsorship Kangmong Kabupaten Serang dan mempromosikan lebih tepatnya usaha-usaha ataupun yang bergabung di Kabupaten Serang tersendiri. Iya. Dan selain itu juga kita dipasang-pasangin loh Kak di selama karantina dan pra-karantina. Tapi bukan dipasang-pasangin untuk pacaran ya, bukan. Tapi untuk bisa berkontribusi dan bisa bekerja sama dengan baik gitu. Menjadi partner gitu ya. Betul. Kita juga ada tugas kemotan gitu ya. Oh, gitu. Jadi kita gimana caranya konten itu bisa bekerja sama antara satu sama lain gitu. Jadi saling membantu gitu lah. Dan kebetulan pasanganku sendiri juga Kak Melani Malindo. Oh, gitu. Iya betul sekali. Di mana kita dipasang-pasangin tersebut untuk bisa bekerja sama satu sama lain, saling mengonten, saling melihat kerapihan dan lain sebagainya. Jadi bukan untuk ke hal yang negatif ya teman-teman. Betul. Dari Nong Ismi sendiri gimana? Oke, untuk dari saya sendiri juga selama karantina, sebelum karantina itu ada pra-karantina. Iya. Kita juga sama ya, Iya, betul. mengunjungi sponsor terlebih dahulu. Jadi kalau untuk pra-karantina itu kita rangkaiannya untuk mengunjungi sponsor, kita tidak menginap selama Oh, begitu. Ya. Selama 1 minggu kita selain mengunjungi sponsor, kita juga latihan nari di situ untuk acara Grand China. Acara. Iya, betul. Latihan nari, latihan catwalk, kita diajarin di situ Kak. Jadi kalau misalkan ada yang belum bisa catwalk segala macam, kita diajarin sama senior kita. Di situ seniornya juga sangat membimbing kita banget. Betul banget. Sangat berterima kasih juga kepada senior kita. Terus setelah pra-karantina baru tuh kita Ada karantina. Karantinanya. Tempatnya di mana tuh Nong Ismi? di Hotel Group di Anyer betul. selama 3 hari. Jauh ya. Itu tuh sama karantina kita digembleng lebih ke pengetahuan sih ya. Betul. Baik untuk public speaking, kemudian personal branding. Kita diajarin juga gimana caranya untuk meningkatkan personal branding kita baik di sosial media maupun secara langsung juga. Karena sebagai duta pariwisata tentunya penting sekali untuk meningkatkan personal branding kita gitu. Kemudian diajarkan juga untuk public speaking, gimana caranya kita untuk Berbicara. yang baik di depan umum maupun tidak gitu. Karena sebagai duta pariwisata juga kita nantinya akan bertemu dengan masyarakat atau korporat lainnya ya. Betul, menambahkan juga ya, selain public speaking kemarin itu kita belajar juga table manner ya Nong ya. Oh, table manner, Betul, cara dimana makan. cara bermakan itu bukan hap gitu. Jadi kita ada etikanya masing-masing Etika. gitu Kak. Jadi etika makan juga harus ada gitu loh Kak. Nah, etika makan juga disiapkan, juga public speaking. Nah, untuk terakhir nih, last question. Inovasi atau misi apa yang bisa terbayangkan dalam menjalankan tugas Kang Nong selanjutnya nih? Kan karena 1 tahun menjabat kan nanti kan? 2 tahun. 2 tahun. Maaf. Iya. Salah. 2 tahun menjabat. Kira-kira ada inovasi gak atau misi apa yang ingin terrealisasikan berikutnya? Oke, baik. Inovasi atau misi ya, lebih tepatnya ingin menyampaikan sebuah aspirasi di mana kita harus bisa mencoba, harus bisa mencoba dalam segala hal dan lebih tepatnya percaya diri dengan potensi yang kalian miliki atau misalnya kita miliki. Jangan bisa terdistract dengan kalaupun kayak kita memiliki kekurangan, udah insecure semuanya. Lebih tepatnya jika kita memiliki 1 kekurangan, kita tutup dengan 1000 kelebihan yang kita miliki. Dan lebih tepatnya harus bisa menginspirasi bagi kaum muda supaya bisa lebih aktif, kreatif dan inovatif dan bangga akan potensi yang ada di Kabupaten Serang ini Kak.
Nah, kalau Kak Ismi sendiri bagaimana? Iya, sebetulnya Iya, betul. kayak Kak Ajay, kita sebagai Kamnong Kabupaten Serang tentunya memiliki inovasi untuk lebih aktif lagi untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Serang ini. Tentunya yang pertama itu juga membuat konten yang lebih visualnya lebih menarik lagi agar para audiens itu tertarik untuk mengunjungi di Kabupaten Serang. Oh, begitu. Baik Sobat Ekstaman, saya Kaisya Devina Mutiarani ditemani dengan narasumber Saya Kak Ajay. saya Isma Rifa. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Ekstama selanjutnya.